Kalau kita bicara soal laporan Bank Dunia, sebetulnya dari awal sikap pemerintah sudah jelas. Prediksi itu boleh. Tidak memprediksi, juga tidak apa-apa. Dunia ekonomi memang penuh proyeksi, penuh asumsi, penuh model. Tapi jangan pernah lupa, satu hal mendasar. Prediksi bukan keputusan, dan ramalan bukan kebijakan. Itulah mengapa ketika Bank Dunia kembali merilis laporan soal potensi defisit Indonesia yang disebat-sebat bisa melebar hingga 2027, respons pemerintah tidak reaktif, tidak panik, dan tidak ikut bermain dalam narasi ketakutan. Karena APBN Indonesia bukan milik lembaga internasional, bukan milik pasar, dan bukan pula milik analis global. APBN adalah instrumen kebijakan negara yang sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah. Selama ini, publik sering dibuat seolah-olah harus tunduk pada angka-angka yang keluar dari lembaga global seperti World Bank. Padahal, kalau kita jujur melihat ke belakang, prediksi makroekonomi mereka juga tidak jarang meleset. Kadang terlalu pesimistis, kadang terlalu optimistis, dan seringkali tidak sepenuhnya menangkap dinamika kebijakan domestik yang sedang berubah. Itu bukan kesalahan mutlak mereka, karena memang model makroekonomi bekerja dengan asumsi tertentu, yang dalam istilah teknis disebut ceteris paribus. Artinya, semua dianggap tetap. Tidak ada perubahan kebijakan, tidak ada reformasi baru, tidak ada intervensi negara yang signifikan. Masalahnya, Indonesia justru sedang berada dalam fase perubahan kebijakan yang aktif, agresif, dan berlapis. APBN itu bukan sistem otomatis yang berjalan sendiri. Ia tidak bergerak seperti mesin tanpa pengemudi. Defisit bisa melebar atau menyempit bukan karena ramalan lembaga global, tetapi karena keputusan fiskal yang diambil pemerintah. Defisit tergantung pada bagaimana belanja dikendalikan dan bagaimana pendapatan negara ditingkatkan. Dan disinilah perbedaan mendasar antara pendekatan prediktif lembaga internasional dengan realitas kebijakan nasional. Pemerintah tidak duduk diam, menunggu angka-angka bergerak sendiri. Pemerintah mengendalikan, mengatur, dan menyesuaikan. Dalam konteks pendapatan negara, reformasi pajak dan bea cukai bukan lagi sekadar wacana. Ini adalah kerja nyata yang sedang berjalan. Pajak sudah diperbaiki, sistemnya diperkuat, basisnya diperluas. Di sisi bea cukai, bahkan teknologi kecerdasan buatan sudah diterapkan langsung di lapangan. Ini bukan jargon digitalisasi, tapi alat konkret untuk menutup kebocoran yang selama bertahan-tahan menjadi masalah struktural. Dari penerapan AI saja, potensi tambahan penerimaan sudah bisa mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Itu baru dari satu sisi perbaikan. Ketika sistem ini diperluas dan disempurnakan, kebocoran akan berkurang secara signifikan, dan pendapatan negara akan terus membaik. Laporan Bank Dunia tidak menghitung perubahan ini. Mereka memotret kondisi seolah-olah tidak ada reformasi, tidak ada perbaikan, tidak ada koreksi kebijakan. Maka wajar jika hasilnya cenderung pesimistis. Tapi negara tidak bekerja dengan asumsi statis. Negara bekerja dengan keputusan dinamis. Ketika belanja dikendalikan, ketika pendapatan diperkuat, ketika kebocoran ditutup, maka ruang fiskal akan tetap terjaga. Inilah yang dimaksud dengan kesinambungan fiskal, bukan sekadar angka defisit di atas kertas. Karena itu pula, pemerintah tidak pernah alergi terhadap kritik, tetapi juga tidak tunduk pada ketakutan yang dibangun oleh narasi global. Defisit APBN bukan sesuatu yang haram, selama berada dalam batas yang terkelola dan produktif. Yang berbahaya bukan defisit, melainkan kehilangan kendali. Dan sejauh ini, kendali itu ada di tangan pemerintah, dijaga oleh seluruh tim fiskal yang memahami betul medan kebijakan ini. Dari menteri, wakil menteri, dirjen, hingga seluruh jajaran teknis. Semua bergerak dalam satu kerangka yang sama, menjaga APBN tetap sehat dan berkelanjutan. Masuk ke proyeksi pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga tidak menjual mimpi kosong. Untuk tahun 2025, pertumbuhan diperkirakan berada di kisaran 5,2%. Untuk 2026, asumsi APBN berada di sekitar 5,4 hingga 5,5%. Angka-angka ini bukan karangan, tetapi hasil perhitungan konservatif yang mempertimbangkan kondisi global dan domestik. Namun, di luar angka asumsi itu, pemerintah melihat potensi yang lebih besar. Ketika semua mesin ekonomi mulai dihidupkan, ketika fiskal mulai bekerja optimal, ketika konektivitas pusat dan daerah semakin sinkron, ketika iklim investasi diperbaiki secara serius, maka pertumbuhan 6% bukan sesuatu yang mustahil, bukan janji, tapi potensi yang realistis. Yang penting dipahami, asumsi APBN tidak harus selalu mencerminkan skenario paling optimistis. Justru sebaliknya, asumsi dibuat realistis dan hati-hati, agar ketika realisasi lebih baik,
negara memiliki ruang gerak yang lebih longgar. Ini adalah prinsip kehotiation fiskal yang sering kali disalahpahami sebagai pesimisme. Padahal justru bentuk disiplin kebijakan. Isu lain yang sempat mengemuka adalah soal program kementerian dan lembaga yang disebet-sebet meleset. Di sini juga perlu diluruskan, yang terjadi bukan kegagalan, melainkan penyesuaian. Tahun ini memang ada berbagai kebijakan baru. Ada sinkronisasi ulang, ada pengendalian belanja yang lebih ketat. Akibatnya, di awal terlihat seperti serapan melambat. Tapi menjelang akhir tahun, justru belanja kementerian dan lembaga meningkat tajam. Ini menunjukkan satu hal penting. Mereka semakin siap. Mereka belajar di pengalaman, mereka menyesuaikan ritme, dan mereka memahami bahwa disiplin anggaran bukan hambatan, melainkan fondasi. Karena itu, APBN tidak diubah hanya karena dinamika jangka pendek. Pemerintah melihat bahwa kementerian dan lembaga justru akan lebih siap di tahun depan. Tidak ada kebutuhan untuk melakukan penyesuaian drastis terhadap APBN yang sudah ditetapkan. Yang ada adalah penguatan pelaksanaan dan pengawasan, agar belanja benar-benar berdampak dan tidak sekadar habis di atas kertas. Di sisi dunia usaha, pemerintah juga tidak menutup mata. Pembentukan dan peluncuran P2SP serta Pokja terkait bukan formalitas. Dalam 2 hari saja, sudah masuk 4 pengaduan dari pelaku usaha dengan isu yang nyata dan konkret, pembiayaan, perizinan, dan perdagangan. Ini menunjukkan bahwa masalah di lapangan memang ada, dan mekanisme pengaduan ini langsung menangkapnya. Langkah selanjutnya bukan rapat panjang tanpa hasil, tetapi pemanggilan langsung pihak-pihak terkait. Pemerintah akan mempertemukan pelaku usaha dengan instansi yang berwenang, membedah masalahnya, dan menyelesaikannya secepat mungkin. Pendekatan ini mencerminkan perubahan cara kerja negara. Negara tidak lagi hanya membuat regulasi dari atas, tetapi juga mendengar langsung dari bawah. Hambatan real diidentifikasi, regulasi yang mengganjal diperbaiki, dan ekosistem usaha diperkuat. Ini bukan retorika, tetapi kerja konkret yang akan menentukan daya saing ekonomi ke depan. Dalam hal penerimaan negara, penagihan tunggakan pajak juga menunjukkan keseriusan yang tidak bisa dianggap remeh. Dari target besar yang dikejar, sudah lebih dari 13 triliun rupiah berhasil ditagih. Jumlah wajib pajak besar yang mulai membayar atau mengangsur juga meningkat. Ini bukan hasil ancaman kosong, tetapi konsistensi kebijakan. Negara hadir, negara menagih, dan negara menunjukkan bahwa aturan berlaku untuk semua. Target 60 triliun bukan angka yang mustahil, karena sinyalnya sudah jelas. Pemerintah serius. Terakhir, soal outlook defisit APBN ke 2025 hingga saat ini, perhitungannya masih berada dalam kisaran yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, sekitar 2,78% terhadap PDB. Angka ini masih bergerak, masih dihitung, dan masih dikendalikan. Tidak ada lonjakan liar, tidak ada tanda kehilangan kendali. Semua berjalan dalam koridor kebijakan yang direncanakan. Maka, ketika ada yang terlalu khawatir membaca laporan Bank Dunia, perlu diingat satu hal penting, prediksi global adalah referensi, bukan komando. Nama besar lembaga internasional tidak otomatis lebih tahu kondisi Indonesia dibanding pengelola fiskal yang setiap hari bekerja dengan data real, kebijakan real, dan tanggung jawab real. APBN Indonesia bukan ditentukan di Washington, bukan di ruang analis, tetapi di meja kebijakan nasional. Inilah pesan utama yang perlu dipahami publik. Negara ini tidak berjalan dengan autopilot. Ada kendali, ada arah, dan ada keberanian untuk mengambil keputusan. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia tidak menutup diri dari dunia, tetapi juga tidak menyerahkan nasibnya pada ramalan. Karena pada akhirnya, masa depan fiskal Indonesia tidak ditentukan oleh prediksi, melainkan oleh keputusan. Dan keputusan itu ada di tangan negara.